Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, sebelum melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ustadz ingin mereview kembali, mengulang kembali pelajaran yang lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Siapa masih ingat di mana letak geografis Indonesia? Dan di mana juga letak astronomis negara kita tercinta? Jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan mengetahui dampak letak geografis dan astronomis Indonesia, serta keuntungan dan kekurangan dari letak geografis dan astronomis Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia. Indonesia mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson atau musim, dan iklim laut. Iklim muson terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering, sehingga menimbulkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara itu, angin bertiup yang berasal dari barat daya dan bersifat basah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga April. Iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga di Indonesia iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Sementara iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Kelebihan dan kekurangan letak geografis Indonesia. Kelebihan. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua tersebut. Begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia berada di kawasan tropis, membuatnya kaya akan hasil hutan sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Tanah subur di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang sangat luas. Kekurangan letak geografis Indonesia. Berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis dan abrasi, pencemaran air dan udara. Munculnya kerusakan lingkungan biotis, seperti penebangan pohon secara liar, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. Kerusakan sumber daya alam, seperti pertambangan liar, penangkapan ikan secara liar, dan eksploitasi berlebihan. Bencana alam, gempa bumi, longsor, tsunami, erosi, banjir, kekeringan, badai, dan semacamnya. Kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya lokal dari setiap etnik dan pudarnya ciri kehidupan, mulai dari bahasa, adat istiadat, bangunan rumah, serta tata cara pergaulan. Dampak letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintang, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun,
dan kelembapan udara yang tinggi. Selain itu, Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat. Daerah yang berada di Indonesia bagian barat mempunyai selisih waktu 7 jam terhadap Greenwich Mean Time, GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia Tengah mempunyai selisih waktu 8 jam terhadap Greenwich Mean Time, GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain yaitu Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur mempunyai selisih waktu 9 jam terhadap Greenwich Mean Time, GMT. Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Selain itu, letak astronomis Indonesia memiliki keuntungan sebagai berikut. Tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan. Suhu udara cenderung hangat hingga panas. Curah hujan yang cukup tinggi. Banyak terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan beriklim tropis. Hutan hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia, dan Indonesia menjadi salah satunya. Mempunyai keragaman flora dan fauna yang bervariasi. Karena letak astronomisnya, Indonesia yang masuk ke dalam iklim tropis mempunyai keberagaman flora dan fauna yang dilindungi dan sangat bervariasi. Lahan pertanian yang subur. Mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. Ini merupakan dampak lanjutan dari lahan pertanian yang subur. Dengan adanya lahan pertanian yang subur ini, hasil pertanian dan juga perkebunan dari Indonesia akan memberikan hasil yang sangat baik, menjadi salah satu lokasi wisata yang populer. Nah, anak soleh-solihah, beruntung sekali kita tinggal di Indonesia. Begitu banyak kekayaan alam yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Shadaqallahul Azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, anak soleh-solihah, dengan letak strategis negara Indonesia, Allah telah memberi karunia yang luar biasa bagi seluruh penduduknya. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Sebagai penduduk Indonesia, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua yang telah diberinya. Dengan bersyukur, semoga Allah memberi keberkahan kepada negeri kita. Demikian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.